Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tidak bosan kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita memohon kepada Allah semoga senantiasa salawat terkirimkan kepada beliau dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas satu topik bagian daripada pembahasan zakat ya. Jadi pembahasan zakat ini sangat luas dan dia termasuk rukun Islam yang 5. Dan tapi kita lebih memfokuskan kepada zakat profesi ya. Tema yang kita angkat adalah zakat profesi wajibkah ya. Pertanyaan ini bukan berarti ingin mendistorsi atau ingin membuat pemahaman bahwa zakat profesi itu nggak wajib ya. Karena jumhur ulama atau kesepakatan ulama itu mengatakan bahkan berdasarkan fatwa MUI zakat profesi atau penghasilan itu hukumnya wajib. Kan tapi ini mungkin menjadi pertanyaan ketika dihadapkan pada teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Dan kemudian kenapa ini diistilahkan dengan zakat profesi? Karena yang menjadi tanggung jawab zakat di sini bukan saja satu profesi, tapi berbagai profesi yang ada. Kalau dulu misalkan ya, zakat itu ada profesi-profesi tertentu, misalkan ada pertanian, ya, perniagaan, kan tapi berkembangnya waktu ternyata profesi itu semakin dinamis gitu, ya. Ada dokter, ya, ada konsultan misalkan, ada pegawai swasta dalam berbagai ranah atau bidang masing-masing misalkan, dan lain sebagainya, sehingga ini perlu tersampaikan kepada teman-teman ya, apakah nanti kemudian teman-teman dalam hal ini masuk pada kategori orang yang wajib membayar zakat profesi ini atau penghasilan ini, karena masing-masing kita sudah punya profesi ya. Nanti wajibkah kita kemudian berzakat? Apakah nanti setiap bulannya ataukah setiap tahunnya, nanti akan kita bahas. Nanti bahasan kita ke depan adalah yang pertama tentang definisi zakat profesi itu apa, kemudian alasan diwajibkannya, kemudian pandangan dan ikhtilaf ulama di mana, adakah perbedaan pendapat dalam persoalan ini, kemudian nisab, tarif dan waktu ya, tarif ini atau kadar zakat, kemudian yang terakhir adalah cara perhitungannya. Yang pertama tentang definisi zakat profesi. Definisi zakat profesi ini disimpulkan oleh para ulama memiliki definisi zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab atau batas minimal. Ya.
Jadi zakat itu ada nisabnya teman-teman ya. Ada nisabnya. Zakat fitrah ada nisabnya. Zakat mal ada nisabnya. Ya, zakat peternakan ada nisabnya. Zakat pertanian ada nisabnya dan seterusnya. Jadi memang bukan berarti apa yang kita peroleh atau kita dapatkan itu secara keseluruhan harus dikeluarkan zakatnya, tidak. Ya, ada yang menjadi bagian kita dan tetapi ada yang menjadi bagian orang lain. Dan tentu nanti kembalinya kepada kita juga sebenarnya. Karena in ahsantum li anfusikum. Apapun yang menjadi kebaikan kita atau perbuatan baik yang kita lakukan itu pada dasarnya kembali ke kita. Ya, tidak ada yang hilang. Ya, kalau tidak didapatkan di dunia, misalkan kebaikan itu, yakinlah bahwa pasti Allah tidak akan ya menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kecuali memang ada dosa yang kita lakukan terhadapnya. Apakah amal itu dibarengi dengan tidak ikhlas, misalkan, dan seterusnya. Tentu di antara terimanya amal itu dua, kita tahu. Yang pertama itu adalah amal itu harus niat karena Allah. Ya, jadi amal apapun itu standarnya dua. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau mengikuti tuntunan syariat. Seperti itu. Jadi saya ulang, zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan karena adanya penghasilan profesi tertentu yang dia telah mencapai nisab atau batas minimal. Nah, profesi yang dimaksud di sini adalah segala pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain petani, ya, berdagang, bertambang atau beternak. Bukan berarti petani tidak termasuk, ya. Kan tapi karena kalau kita lihat di dalam fikih-fikih fikih zakat misalkan, itu kita bisa bagi dua, ya. Pertanian, misalkan tambang, perdagangan, ya, peternakan, itu masuk pada kategori zakat yang dia itu klasik, ya, atau pembahasan zakat yang sudah dibahas sejak lama, ya, terdahulu, dan kemudian baru berkembang sekarang pada zakat profesi itu dengan profesi, berbagai macam profesi yang kita sebut dengan kekinian. Ya, jadi ada hal-hal yang sifatnya klasik, ada hal-hal yang sifatnya kekinian. Jadi bukan berarti petani nanti misalkan itu nggak masuk, pedagang nggak masuk. Jadi kalau kita kembali kepada definisi yang tadi, apapun yang menjadi hasil profesi kita harus mengeluarkan ketika sudah sampai apa? Nisab. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, bertambang, beternak dengan imbalan berupa ya, upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak tetap. Ya, misalkan ada orang yang bekerjanya serabutan, ada yang bekerjanya tetap. Ya, kalau itu masuk orang yang berpenghasilan setiap bulannya misalkan dan telah mencapai nisab, ya, maka bisa atau mendapatkan kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Di sini contohnya misalkan ya, pejabat, pegawai swasta, ya, pegawai negeri, dokter, pengacara, konsultan, dosen, ya, bahkan pekerjaannya maklar atau dia yang bantu orang untuk menjualkan sesuatu, misalkan tanah dan lain sebagainya, olahragawan, profesinya artis, seniman, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kemudian, secara umum, teman-teman sekalian, hikmah zakat itu apa? Hikmah berzakat itu yang pertama menjaga harta. Ya. Jadi harta itu di dalam Al-Quran disebutkan hatta, ya, la takuna dulatan bainal agniya. Jangan sampai harta itu hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Ya, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dia harus menyebar kepada yang lain karena yang lain pun butuh. Yang lain pun butuh perhatian kita. Ya, kita kan miris hari ini. Ada orang yang sering ya menyebar
informasi kekayaannya di sosial media luar biasa gitu ya. Ya, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Ya, kita berhusnuzon semoga zakatnya juga luar biasa itu. Jadi bagaimana ya dengan adanya zakat itu atau dengan kita mengaplikasikan zakat itu berarti kita sudah menjaga harta itu sendiri sebenarnya. Kemudian yang kedua, menyembuhkan penyakit. Ya. Istilah yang digunakan hadis ataupun Al-Quran itu tidak semuanya menggunakan kata zakat. Ada istilah kata sodakoh tapi maknanya zakat. Misalkan dalam surat Taubah, ya, nanti ada ayat yang selalu berbicara tentang zakat, itu kalimat yang digunakan bukan zakat, tapi kalimatnya sodakoh. Min amwalihim sodakotan. Tapi yang dimaksud sodakoh di situ adalah zakat. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar satu hadis yang bunyinya as-sadaqatu tadfaul bala. Ya. Sedekah itu adalah bisa ya menghalangi atau menahan penyakit ataupun bala, ya seperti itu. Ada satu cerita ya. Ada orang ya yang dia itu sehari-harinya atau semasa hidupnya selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Uji terus oleh Allah. Ya. Kaya dia. Orangnya kaya raya tapi selalu mendapatkan ujian, sakitlah ya atau ujian yang lainkah misalkan dan seterusnya. Nah, satu ketika dia mengeluh dan terdengar keluhannya itu kepada temannya, katakan seperti itu. Kemudian temannya bilang begini, mungkin kamu karena nggak pernah zakat kali. Nah, dia bilang, saya nggak pernah zakat, saya tuh sering melakukan itu. Ya, setiap kali saya lewat depan orang, ada orang yang meminta saya kasih dan seterusnya. Nah, akhirnya dia datang ke psikolog, datang ke psikolog, dan ini dicatat atau direkam dalam sebuah tulisan oleh Prof. Dr. Zakiyah Derajat, seorang psikolog muslimah di Indonesia. Beliau pernah menulis kisah ini dalam buku beliau. Nah, ketika orang tersebut datang ke Zakiyah Derajat, ya, dia mengeluhkan tentang kondisi dia yang sering sakit, misalkan sering diuji dan lain sebagainya, dan dihubungkan dengan bahwa dia itu tidak berzakat, ya, padahal dia merasa sudah bersedekah, maka kemudian dikonfirmasi oleh Zakiyah Derajat, itu yang kamu lakukan belum zakat, baru sedekah. Jadi bedakan ya antara sedekah dengan zakat. Sebanyak apapun sedekah yang kita lakukan, kalau belum kategori zakat, berarti zakat kita belum tertunaikan. Nah, setelah itu setelah dia paham, baru dia melakukan zakat dan ada dampak yang luar biasa pada diri dan keluarganya. Ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak harta. Jadi zakat itu dia punya fungsi memperbanyak. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar hadis ya 1:70 gitu kan. Ya, ni'atu sumbulati habbah itu ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu 1:100 bahkan. Ya. Jadi kebaikan dari zakat itu atau harta yang kita keluarkan itu terus akan bertambah, nggak akan berkurang. Ya, makanya makna berkah juga salah satunya adalah itu bertambahnya harta kita. Ya. Yang terakhir adalah mensucikan jiwa. Jiwa apa? Misalkan ada sifat pelit pada kita, ya. Itu bisa saja dibersihkan dengan zakat. Kalau kita ini kan kebanyakan kita lah manusia itu ya kebanyakan saat mendapatkan kebaikan lupa Allah, tapi saat kita dapat nggak punya kebaikan atau selalu dapat keburukan kita ingat Allah. Kebanyakan kita kan seperti itu. Sampai ketika kita punya harta saja yang itu berlebih, kita rasanya itu bukan dari kekuasaan Allah. Padahal yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada alasan ya, beberapa alasan wajib zakat profesi. Yang pertama firman Allah dalam surat At-Taubah. Ya. Tadi saya sampaikan ini ya, ada kalimat sodakoh. Ya. Khudh min amwalihim sodakotan. Ini maksudnya adalah ambillah ya dari mereka harta-harta mereka itu ya
menjadi zakat yang dikeluarkan. Sedekah. Ya, kalimatnya sedekah tapi bermakna zakat. Nah, jadi memang teman-teman sekalian, ternyata berdasarkan ayat ini saja, kadang-kadang orang kaya tuh pasif. Dan kalau tidak diambil hartanya, atau diketuk hatinya untuk dikeluarkan, itu nggak akan dikeluarkan hartanya. Sering lihat kan, ya orang kaya tapi ngaku juga apa pas pembagian sembako gitu ya, aku miskin juga gitu. Ya pas lagi di pom bensin, aku juga dia mobilnya itu mobil atau dia harga mobilnya di bawah kategori mobil mewah, tapi mobil bersubsidi misalkan. Ada rumah bersubsidi, dia berbondong-bondong juga untuk mendapatkan jatah itu. Itulah karakter kita. Ya, karakter kita seperti itu. Makanya Al-Quran sendiri sampai mengatakan khudh min amwalihim, ambillah. Nah, nanti kemudian di sini ya di zaman Rasulullah SAW ya, kehadiran sebuah baitul mal ataupun lembaga zakat itu sangat dibutuhkan. Kalau pemerintah itu bisa memainkan peran secara baik, sistem zakat itu sendiri, sesungguhnya pasti tidak ada orang miskin. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah seperti itu. Ya. Akan tapi karena pengelolaan ini belum maksimal atau masih banyak yang ya, belum sadar terhadap masalah zakat ini ya, akhirnya orang tidak mau atau tidak peduli terhadap persoalan ini. Zakat kalau dikelola dengan secara baik, itu kemiskinan akan berkurang, bahkan bisa nol. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa nanti manfaat zakat itu? Di sini disebutkan teman-teman. Tadi sudah disebutkan ya dalam slide sebelumnya. Ya, tutahhirohum tadi ya, mensucikan jiwa mereka atau membersihkan harta mereka. Wa tuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman. Ya. Ini kecil aja tulisannya nih. Ada kalimat washolli alaihim. Bahkan teman-teman, kalau kita berzakat itu sampai didoain. Washolli alaihim. Doakan mereka. Ya, makanya kalau kita berbagi sama orang itu, ya misalkan ya sama siapa saja lah, sama orang parkir misalkan. Kalau udah nggak bisa ngasih, nggak usah ngomel lah. Nggak boleh kita dalam Al-Quran disebutkan itu. Kalau nggak bisa ngasih ya nggak usah ngomel. Itu kerjanya cuman dorong-dorong motor doang, ditarik didorong gitu misalkan. Nggak ngasih lagi kita, kesal doang bawaannya. Kita nggak tahu begitu luar biasa nyari uang itu, sekedar hanya 2000 perak saja luar biasa susahnya. Kalau kita nggak bisa ngasih sudah, pergi saja misalkan. Ya, mohon maaf kalau tak bisa ngasih misalkan. Ya. Tapi kalau bisa ngasih, kasihlah. Orang dikasih 2000 saja itu doanya luar biasa. Bahkan ada ya bercandaan kalau dikasihnya 10.000 lebih lagi itu doanya. Dikasih 20.000 lebih lagi doanya. Ya Allah, begitu ya. Wassalli alaihim. Ya. Inna salataka sakanun lahum. Ya. Doa mereka itu menenangkan kita. Jangan-jangan doa mereka yang membuat kita tuh berkah rizkinya. Ya. Rizki kita tuh lancar, lapang, walaupun ya nggak banyak. Tapi kok mudah terus hidup kita gitu. Siapa ada masalah, dimudahkan. Ya. Makanya sedekah itu luar biasa teman-teman. Ya, jadi kalau ada masalah, ya salah satunya bisa dengan cara bersedekah. Ya, bukan saja ada masalah misalkan. Ya, itu adalah bentuk kepekaan yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan nunggu mudah. Jadi kedermawanan yang paling tinggi itu sesungguhnya bukan saat kita itu mudah baru memberikan. Tapi walaupun dalam kondisi sulit misalkan, ya, dia memberikan. Ya, itulah sebuah kedermawanan yang luar biasa. Sampai dia nggak memikirkan untuk dirinya, itu yang disebut dengan tingkat kedermawanan yang paling tinggi, itsar namanya. Itsar itu mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Ini memang susah. Jadi jangan nunggu kaya baru bersedekah. Mulai dari sekarang.
Ya, dan jangan juga kita kemudian selalu ya mencari upaya untuk tidak bersedekah. Ya. Jadi rahimakumullah, ya. Kedua ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, pada kalimat ma kasabtum ini ya, inilah yang kemudian menjadi titik tekan ya ayat tentang zakat profesi. Jadi kalimatnya hai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkan min thayyibatin, dari rizkimu yang halal itu ya, maka sabtum, dari usaha atau kerja yang kalian lakukan. Nah ini dalil inilah yang kemudian ya menjadi ilat ya dalam istilah hukum, menjadi sebab ya zakat itu kemudian menjadi wajib. Ya. Kemudian alasan yang lain maqasid, alasan maqasid. Maqasid itu tujuan, ya. Semangat berbagi, ya, memenuhi hajat du'afa dan kebutuhan dakwah. Jadi ada tujuan untuk itu. Pendapatan profesi ini adalah besar, makanya harus didistribusi kepada kaum du'afa sehingga ikut memenuhi hajat mereka. Ya, teman-teman, ya, itu luar biasa ya. Kehidupan kita itu makin hari bukan makin mudah. Ya. Kalau kita nggak punya kepekaan, kepedulian, ya, posliro, gitu ya, jiwa berbagi dan seterusnya, ya, nanti yang kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya. Kezaliman semakin terasa. Ini sebuah ketimpangan. Makanya aspek yang kedua itu adalah tentang aspek keadilan. Yang ketiga, aspek ketiga adalah alasan yang lain, aspek keadilan. Nah, zakat tidak mungkin hanya diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan dengan nisabnya sekitar 6,5 juta. Sedangkan profesi yang mendapatkan satu penghasilan yang setara dengan penghasilan petani dalam 10 tahun itu nggak diwajibkan. Tani itu susahnya luar biasa, nanam hari ini baru bisa panen kapan. Makanya tadi saya bilang ketika pembahasan zakat ini hanya dibebankan kepada mereka yang profesinya di saat itu ya bertani saja misalkan atau beternak saja. Ini sebuah ketimpangan, tidak adanya keadilan. Ya, makanya profesi-profesi yang lain yang jenengan petani setahun baru dapat 20 juta, jenengan sebulan bisa dapat 20 juta. Ini kalau misalkan nggak dikeluarkan, ternyata jenengan udah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu. Ini kan sebuah ketidakadilan. Gitu. Ya, pembiaran terhadap kemiskinan. Atau secara tidak langsung proses pemiskinan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir dalam satu riwayat atau beberapa riwayat disebutkan ya dari Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, ya, dari Ibnu Abbas dikatakan ya, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. Jadi memang nanti juga ketika kita membahas pada slide selanjutnya tentang waktu pengeluaran zakat itu sendiri atau mengeluarkan zakat itu memang terkait dengan saat ya hasil ataupun saat penghasilan itu diperoleh, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pandangan ulama tentang hal ini? Kalau kita mau melihat kitab-kitab fikih ya yang ada, fikih klasik, ternyata ini sudah dibahas, ya. Ya, sudah dibahas ini. Kita bisa lihat misalkan dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, ya. Kemudian Al-Mughni Ibnu Qudamah, kitab Al-Awtar Imam Asy-Syaukani, atau yang kita sering kaji di pesantren-pesantren Indonesia itu kitab Subulus Salam, ya. Karangan As-San'ani, ya. Itu istilah yang digunakan memang ya, menggunakan istilah mal mustafad di sini. Ya.
harta yang digunakan atau harta yang berfaedah, bermanfaat. Ya, ini yang dimaksud dengan hari ini mungkin adalah apa? Adalah profesi, ya. Harta yang dihasilkan dari profesi tertentu. Ya. Nah, di antara ulama-ulama yang mewajibkan zakat itu adalah ya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, ya, Shadiq Al-Baqir, Nasir Daud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Az-Zuhri, Al-Auza'i misalkan. Yang paling kontemporer hari ini adalah misalkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allahumma yarham. Sudah meninggal beliau. Nah, ikhtilafnya itu pada persoalan apa dalam pembahasan zakat profesi ini? Ikhtilafnya bukan pada pembahasan wajib atau tidak wajib. Ikhtilafnya itu atau perbedaan ulama itu hanya pada persoalan ya, dikeluarkannya wajib saat haul itu 1 tahun, ataukah dikeluarkannya tidak wajib haul, tapi setiap bulannya. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Ini perbedaan di kalangan ulama itu bukan pada persoalan wajib tidaknya. Tuh. Ya. Ini MUI yang di sana ada ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, yang mereka sepakat atas wajibnya zakat penghasilan atau profesi ini. Tapi perbedaannya nanti hanya pada persoalan ya, apakah dikeluarkannya nunggu satu tahun yang kita sebut dengan haul ini, ataukah kemudian tidak perlu menunggu haul, ya, tapi bisa per bulan. Ini salah satu pendapat Yusuf Qaradawi yang dia mengatakan bisa dikeluarkan per bulan. Ya, seperti itu. Nah, ini nisabnya. Ya, nisab. Ya. Tarifnya. Ya, atau kadarnya dan kapan waktunya. Nah, yang setiap tahunnya bukan begitu pemahamannya. Nisab yang pertama itu atau tarif yang pertama itu dikiaskan dengan zakat emas. Ya. Jadi ada 2 pandangan di sini ya cara mengeluarkannya ya zakat profesi ini ya, karena di masa itu emas yang paling emas dan perak lah yang paling tinggi ya. Ya sampai hari ini juga masih tinggi. Ya, makanya kiasnya atau konversinya itu dikemaskan. Ya, makanya nisab zakat profesi itu penghasilan itu adalah cara menghitungnya dikemaskan, teman-teman. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Kira-kira senilai 46,75 juta per tahun. Jika harga emas per gram sekitar 550.000. Ini perkiraan. Ya. Tapi angka ini tetap nih. Angka 55 gram ini tetap. Nominal ini yang kemudian bisa berubah-ubah berdasarkan harga emas. Kalau Mas Budi mungkin nggak tahu harganya berapa itu. Ya. Mas Juwanto nggak tahu harganya berapa. Mas Eti, Mas Abdul murah kayaknya ya. Mas Abdul murah ya harganya ya. Jadi secara fikih ini tetap nisabnya. Jadi pertama ya mengeluarkannya itu cara mengeluarkannya dikonversikan nisabnya itu dengan zakat emas dan perak. Sekitar 85 gram emas. Senilai 46,75 juta per tahun, teman-teman. Ya. Jika harga emas ya, per gramnya sekitar 550.000. Emasnya emas ini ya, emas asli. Ya, asli, Pak. Sob, ya, asli. Ya. Berapa tarifnya? Sepakat ini para ulama.
Ini nggak diganggu gugat ini. 2,5% setiap tahun saat mencapai nisab. Jadi ibaratnya begini, kalau uang kita nanti sampai segini setiap tahunnya, berarti dikeluarin kena zakat 2,5%, gitu ya, cara memahaminya ya. Ya, kalau uang kita udah sampai segini, harus dikeluarin. Ya, seperti itu. Kapan waktunya? Saat menerima gaji, jangan sampai ngutang. Ya. Nah, ada kemudian, kadang-kadang saya mau berdiri juga, boleh ya, Mas Hasan ya? Ya. Sampai lehernya ini. Saya udah keren-keren sedikit nih pakai beginian. Yang kedua itu adalah, ya, ini berdasarkan kias. Jadi teman-teman, kias itu begini, analog ya, menganalogikan atau mengkonversikan lah gitu ya. Seperti misalkan dalam persoalan niat ya. Ada orang yang tidak setuju dengan mazhab Syafi'i misalkan ya, sholat itu pakai niat, tidak ada dalilnya. Oh, sampai ngomong begitu dia misalkan. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, setiap ibadah pakai niat itu bisa pakai dalil kias. Itu ya, dalil kias menganalogikan bahwa Nabi ketika pergi haji, ketika berhaji, beliau niat nggak? Niat. Nawaitu umrotan, nawaitu hajjan. Akhirnya kemudian pada ibadah-ibadah yang lain pakai niat. Nah, ini yang disebut analogi atau kias dalam bahasa fikih. Nah, kias yang kedua itu kepada apa? Zakat pertanian. Yang dia dikeluarkan setiap bulannya ketika telah mencapai nisab. Teman-teman ini mengikat ini. Nisab ini mengikat. Kalau nggak sampai nisab, nggak wajib zakat. Hanya yang sampai nisab saja. Berapa nisabnya? Kalau dikiaskan dengan zakat pertanian, sekitar 5 wasak atau 653 kg beras. Ya, jenengan yang lebih paham ya. Orang Jakarta nggak paham ginian ya. Apa? Saya nggak paham nih. Ya. Kira-kira senilai 6,53 juta atau 6 juta 53 gitu ya. Jika harga beras per kilogramnya sekitar 10 taruhlah beras yang udah bagus tuh 10.000. Ya. Nah, tarifnya ya atau kadar zakatnya sama 2,5%. Tapi karena ini ya dikiaskannya dengan zakat pertanian yang bulanan ya, dengan nisab sekian ya, maka nanti dikeluarkannya juga bulanan ya. Makanya ada juga yang memahaminya seperti ini. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang dengan sistem bruto, ada yang sistem neto. Bruto itu apa? Kotor. Ada zakat profesi itu yang dikeluarkan dengan menghitung kotornya, tapi ada juga yang menghitung bersihnya. Bersihnya begini teman-teman. Nanti di sini saya simpulkan di akhir ya. Jadi zakat profesi itu ya, nisab adalah ambang, batas ambang ya 2,5% itu ya. Dengan nisab yang misalkan kalau dikonversikan kepada emas 85 gram itu dan kemudian kepada beras atau zakat pertanian itu sekitar 653 kg beras ya. Batas ambangnya segitu ya. Tapi nanti ada yang berpendapat ya, misalkan di kalangan ulama cara mengeluarkannya itu nggak perlu menunggu bersih. Bersih itu maksudnya setelah nanti dihitung pengeluarannya apa, tapi sudah dihitung saat dia masih kotor. Ada pendapat seperti itu. Walaupun nanti saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Dilihat bersihnya. Ya.
Kalau jenengan masih punya kebutuhan yang sifatnya hajiat atau pokok, maka keluarkan dulu yang pokok. Apa aja yang pokok? Misalkan anak sekolah, kayak saya misalkan anak sekolah SPP, apalagi listrik, apalagi terus keluarkan itu. Kalau setelah dihitung ya tidak mencapai nisabnya, maka dia tidak masuk zakat itu sendiri. Tapi caranya bagaimana? Ketika sudah dihitung kotornya 1 bulan itu, dilihat lagi nanti 1 tahun, apakah ketika dijumlah, dia tetap masuk nisab atau tidak. Kalau ternyata dia dihitung 1 tahun, walaupun itu ibaratnya hanya uang sisa-sisa yang kita hitung ya hanya sedikit, dikalkulasi selama 1 tahun, dia masuk kategori ya, sejumlah ini misalkan, masih 46 juta, sekitar 46 juta, maka keluarkan zakat 2,5%-nya. Kira-kira begitu. Ya, walaupun nanti setiap bulannya misalkan ya kita sudah fresh dengan segala keperluan yang kita punya. Ya. Ya, berapa sisanya dikalkulasi 1 tahun, ya dilihat nanti masuk nggak ke nisab ini. Kalau dia masuk, keluarkan 2,5%-nya. Itu teman-teman, biar bersih harta kita. Itu caranya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini pendapat yang mengatakan sampai pada bersihnya, itu pendapat yang disepakati oleh para ulama di Majelis Ulama Indonesia. Mereka menyebutkan semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Ya tadi walaupun ya 1 bulan kita mau jumlahkan, tetap 1 tahun haulnya ya yang itu disesuaikan dengan ya nilai emas 85 gram. Nah, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, gitu ya, dihitung sampai 1 tahun. Ya kemudian dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup. Jadi tadi ya kalau saya lebih ke pendapat yang menghitung sampai nilai bersihnya ya seperti itu ya, tapi tetap dihitung satu tahun ya karena haulnya satu tahun ya. Kalau sudah ternyata mencapai ya ini tadi ini 85 gram emas atau sekitar 46 jutaan, ya maka keluarkanlah ya 2,5%-nya. Nih teknisnya nih, cara ngitungnya gini. Ya. Cara ngitungnya nih, 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Contoh, jika harga emas pada hari ini sebesar ya, sekitar 938, nggak sampai 1 juta ya, per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah sekitar 80 juta. Penghasilan pada Bapak Pulan sekitar 10 juta per bulan, ya, maka setahun sekitar 120 juta. Nah, berarti dia harus mengeluarkan 2,5%-nya ya adalah sekitar berapa itu per bulannya, sekitar 250.000. Bisa dipahami nggak? Ya, kalau ngitung-ngitung kayaknya pintaran jenengan sama saya ya. Apalagi kalau yang dihitung nggak ada Pak. Lebih susah lagi Pak. Saya cuma lewat saya ya seperti itu. Sampai kemarin aja saya pas bulan kurban itu sampai belum bisa kurban gitu, ada perasaan sedih gitu ya. Ya Allah, padahal di antara doa saya ya teman-teman ikut mengaminkan saja. Di antara doa saya tuh saya mau 1 hari umrohin orang, hajiin orang gitu ya. Kurban setiap tahun lancar gitu ya, orang tua dimuliakan dan sebagainya. Ya pesantren murah, tidak mahal gitu ya. Cita-citanya seperti itu. Saya nggak mau punya pondok itu yang
Orang mau masuk aja susah gitu, karena biaya terlalu mahal. Seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, ilustrasi penghitungannya. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kalau ditanya wajib atau tidak, secara hukum dia wajib. Ya, secara hukum dia wajib. Nanti menjadi wajib pada diri kita, tinggal lihat saja harta kita sudah masuk nisab atau belum. Kalau harta kita sudah masuk nisab, maka keluarkan 2,5% dari total 1 tahun itu. Ya, bisa dipahami ya. Allah, ya semoga ini bisa menggugah hati kita. Ya, dan saya berharap di masjid ini, ya, itu tiap tahun itu harus digencarkan zakat penghasilan. Ya, masjid ini tuh harus menggencarkan itu. Ya, harus diingatkan terus itu. Ya, bahwa tiap tahun itu harus teman-teman itu ya bergiat diri untuk membayar zakat penghasilan itu. Kalau memang sudah masuk ya, sudah masuk nisabnya atau sudah masuk wajib zakat. Itu. Kalau perlu nanti di sini ada lembaga khusus yang ngurusin masalah zakat. Belum ada di masjid ini. Harusnya ada. Ya, masjid sebesar ini ada bagian khusus yang mengelola tentang zakat profesi atau zakat itu sendiri. Ini bukan kegiatan tahunan saja. Ya, kegiatan tahunan, tapi ini harus jadi kegiatan yang terus dikelola dengan baik seperti itu. Ya, bisa jadi makmurnya masjid ini salah satunya adalah dengan pemberdayaan zakat yang baik seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, karena waktu yang batasi kita. Lagi sudah azan ini. Azan ya? Ya, itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Ya, mungkin waktu makannya ditunda ya. Ya, karena sekarang waktu isya-nya itu 9 kurang seperempat. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan pada pulang ya. Soalnya udah disiapin banyak. Mubazir. Ya. Jadi habis sholat isya ke atas lagi kita makan bareng. Allah. Ya. Kalau sempat, bismillah. Kalau sempat nih, sebentar 5 menit tutup. Ya, kalau sempat, ya silakan jika ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, ya, insyaallah jawab. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas yang monggo jamaah semua yang ingin bertanya kita satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana zakat kita bagikan itu apakah ada ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Tunggu satu lagi. Dari online. Oh, iya. Dari yang jamaah sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum? Oke, ini yang jamaah online Ustaz. Bertanya Muhammad Bumi, apakah zakat penghasilan lebih baik disalurkan di negara tempat dia bekerja? Lebih baik disalurkan di tempat bekerja atau mungkin disalurkan di Indonesia? Ya, mungkin itu aja Ustaz pertanyaannya dari teman-teman juga. Baik. Pertanyaan pertama tentang mustahik zakat ya, atau penerima zakat. Ya. Secara umum sama ya. Yang menerima itu 9 asnaf. Ya. Fuqara,
ya miskin, amil, ya mu'alaf, ya budak, ya kalau tidak ada mungkin bisa dihilangkan, yang berhutang, ghorimin, kemudian yang sabilillah atau fisabilillah, yang terakhir itu musafir. Fuqara itu kategorinya yang makan tuh susah. Nah, itu. Kalau yang miskin dia sehari masih bisa makan, gitulah gampangnya. Di kategori fuqara tuh miskinnya udah benar-benar susahnya luar biasa lah gitu ya. Seperti itu. Nah, amil itu yang ngelola zakat ya. Kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kemudian budak sepertinya ini sudah tidak ada. Ghorim ya orang yang terlilit hutang ya. Kemudian sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu sabil ya. Ini juga orang yang dalam safar misalkan, orang yang ya di perjalanan dan seterusnya. Yang bekalnya sudah kehabisan. Ini jadi sama sebenarnya ya. Pada kategori zakat itu mustahiknya sama ya. Jadi zakat fitrah juga seperti itu. Walaupun nanti zakat fitrah ada pendapat ulama yang lebih menekankan kepada orang miskinnya. Karena kalimatnya di sana disebutkan dalam hadisnya itu zakat fitrah itu tu'matan lil masakin. Ya. Tuhratan, tujuan zakat fitrah itu dua, tuhratan lis shaim wa tu'matan lil masakin. Yang pertama itu adalah ya untuk membersihkan jiwa atau harta yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Yang kedua itu adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu untuk zakat fitrah. Ada yang lebih menegaskan kepada orang miskinnya. Tapi untuk zakat secara umum mustahiknya ini. Tuh, ya. Kemudian ya, bagaimana ketika kita memberikan, apakah harus ada ijab dan qabul itu sendiri? Ya, seperti itu. Secara teknis tidak wajib ya, tidak wajib. Ya. Intinya kan saat kita menerima ya ada serah terima lah seperti itu. Ya. Kalau sekarang itu karena lembaga-lembaga itu mendapatkan amanah ya dari para ya katakan daripada muzaki, misalkan lazismu di sini sudah ada ya teman-teman, kalau mau berzakat bisa ke mereka ya, repot-repot ke Indonesia. Di Indonesia apa di Korea juga ada itu cabangnya ya Mas Dekti ya, lazisnu, kemudian lazismu juga ada ya, kemudian ada PKPU sekarang namanya Human Initiative, itu juga bisa lewat sana ya. Kenapa? Karena kalau kita saya secara pribadi, kalau saya sering ditanya itu ya sama banyak orang ya, apakah kita memberikan zakat secara langsung, memberikan ini ya, mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik itu baik? Saya kira itu tidak baik ya. Lebih baik itu dititipkan kepada lembaga-lembaga yang amanah seperti itu ya. Di Indonesia ada Baznas ya. Jangan secara pribadi ya. Ya, walaupun nanti bisa saja tingkat kebutuhannya dengan pribadi lebih urgent, itu bisa saja. Ya, saya nggak secara mutlak mengatakan tidak boleh, tapi lebih baik lewat lembaga-lembaga yang ada seperti itu. Kalau ternyata di lingkungan kita, di masyarakat kita kadang-kadang tidak terdata oleh lembaga-lembaga yang ada, maka kita kasih secara langsung, itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kadang-kadang subjektivitas kita untuk mau memberikan kepada orang yang lebih dekat dengan kita lebih tinggi. Padahal bisa jadi orang yang dekat dengan kita itu tidak masuk kategori mustahik sebenarnya, karena ada yang lebih parah dibanding itu. Atau sesungguhnya mereka itu tanggung jawab kita, bukan mustahik. Dia adalah nafkah kita, orang terdekat kita itu nafkah dari kita harusnya. Itu, ya, seperti itu. Itu ya, jadi tidak perlu ada secara teknis ijab kabul dengan orang yang menerima secara langsung. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa? Lupa saya. Oh. Iya, jadi memang sebenarnya begini. Ya. Kalau ternyata di negara, misalkan di sini ya, di Korea ya, itu mustahiknya tidak ada,
berarti kan zakat ini tetap harus didistribusikan kan, tetap harus diberikan kepada yang berhak. Nah, kalau di sini tidak ada mustahiknya, maka berarti kita harus pindahkan ke tempat yang lain. Itu boleh. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya maslahat. Ya, dasarnya maslahat. Mana yang lebih maslahat? Itu. Jadi bisa saja misalkan ke Palestina, ya, atau bisa saja nanti kemana. Makanya saya tadi lebih menitik beratkan kepada lembaga-lembaga yang ada, biar kita itu yang memberikan zakat atau sebagai muzaki itu nggak pusing-pusing lagi ngurusin pemberian kepada siapa. Iya kan? Tugas kita itu ya sudah, yang penting harta kita selesai. Jangan juga sebagai seorang muzaki itu ribet kita. Nanti ngasihnya ke sini ya, nanti ini orang ikhlas nggak sih ngasih sebenarnya? Iya kan? Udah ngasih tapi bikin repot yang ngurusin zakatnya gitu. Ngurusin, ngerepotin si amil gitu. Pokoknya nanti jangan ngasih ke sini, harus ke sini. Udah ngasih ya sudah. Udah harta kita sudah, ya, sudah selesai, sudah terzakatkan, sudah bersih dan sebagainya. Ya, itu ya, saya kira itu. Ya, tidak mesti harus di negara di mana kita tinggal atau saat ini kita tinggal, karena bisa saja ternyata tidak ada penerima di sini. Maka atas dasar maslahat kita serahkan atau kita berikan kepada yang lebih berhak menerimanya. Itu saja saya kira karena waktu yang batasi. Ya, mohon maaf segala kekurangan.